Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu yang lain kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah kita sudah kembali lagi ya dalam webinar dalam minggu yang kelima di program Bright Cube hari ini. Kita punya praktisi ya di bidang e-commerce ya, business dan manajemen juga yang sangat kompeten di bidangnya hari ini, yaitu Ibu Frisi Siagian. Beliau akan sharing dengan kita semua ya tentang how to scale up your business ya. Jadi dari pengalaman beliau tentunya kita bisa belajar banyak, dan selama 1 jam ke depan ya nantinya kita mungkin akan lebih banyak Q&A ya gitu dengan Bu Frisi. Oke, mungkin sebelum kita mulai nanti sedikit materi dari Bu Frisi sebelum nanti ke Q&A. Saya boleh memperkenalkan Bu Frisi dulu ya. Silahkan. Oke. Halo, selamat Oh, pagi. ya. Bentar Bu Frisi, ini ada yang udah kita rangkum nih, nanti kalau ada yang salah. ya. Nah, ini Bu Frisi education-nya dari Unpad ya Bu ya, kemudian dilanjutkan di Ajo University dan Yonsei University, kemudian juga pengalaman beliau di Unilever dari 2012 gitu, 2011. kemudian 2011 ya, ini Yeah. lihat ngambil dari LinkedIn soalnya. Nah kemudian sekarang saat ini beliau sebagai senior manager e-commerce di Lazada Indonesia. Oke, next. Ini sedikit pengenalan Bu Frisi. Next. Ini ada 9 yang sedang berjalan, ada 9 founder di sini ya dengan timnya yang mengikuti program tersebut, yaitu ada next. Ya ada Bahari, ini yang auto feeder auto cleaner produknya. Ada Belajar Yuk, ini adalah platform untuk belajar ya, home tutor online, belajar matematik untuk anak usia dini sampai dengan SMA. Kemudian Codingku, ini belajar coding sama tutor juga. Kemudian juga Gimdo Teknologi, ini e-sports cafe. Next. Ini Quans Express Chinese Food yang ada di LRT City Sentul juga. Lalu Kopistasi, ini belajar investasi sambil ngopi-ngopi di situ. Kemudian next, kita ada lagi vendor kampus, ini apparel untuk seluruh ormawa se-Indonesia. Jadi vendor kampus ininya nama brandnya Yomi Coffee, ini kopi dalgona ya, signaturenya. Kemudian Scape House Burger, kemudian sama Taichan Merah, ini juga semua yang ada di dalam Bright Cube gitu. Itu saja sebagai awalan pengenalannya Bu Sisi. Silahkan waktu untuk Bu Sisi mempresentasikan ya. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi mungkin aku panggilnya teman-teman aja kali ya, sama seumuran. Iya. Kalau misalkan, aku udah lihat nih profil bisnisnya. Kalau misalkan aku lihat sekarang so far cukup kreatif ya. Banyak orang yang ter-encourage buat build bisnis. Jadi untuk in short, aku mau heads up di awal, aku sistemnya nggak akan lecturing, karena I'm not a lecturer, aku bukan dosen. Aku lebih akan encourage di 1 jam ini, cuma bisa 1 jam, buat kita saling diskusi tentang bisnis dan how to scale up the business. Ngomong-ngomong, tapi mungkin sebelumnya aku perlu kasih disclaimer ya. Jadi sekarang apa yang aku lakukan di Lazada itu adalah aku in charge on the business development in the business development department. Aku leading tim acquisition dan incubation dari kategori general merchandise. Jadi hanya untuk barang-barang general merchandise kayak fast moving good, tapi consumer goods tapi bukan fast moving gitu. Ada 9 kategori gitu. Nah, in short kira-kira apa yang aku kerjaan sebenarnya gini, how to ensure bahwa seller-seller yang masuk ke platform ke Lazada itu dia bisa scale up bisnisnya selama masa inkubasi. Kita ada durasinya, itu cuma 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu gimana caranya si seller ini harus growing gitu. Seller-seller yang kita masukin ke Lazada dia harus growing gitu. Nah, berdasarkan learning aku so far
berada di Lazada dan berada di business development, itu sebenarnya ada 4 hal inti sih yang aku pengen sharing ya ke teman-teman. Gimana cara key point apa sebenarnya yang bisa bikin mereka tuh benar-benar growing gitu. Nah, gini, aku sebenarnya udah simplify sih. Sebenarnya in short cuma 4 ya. Tapi kalau misalkan mau ngomongin detail, nggak cukup nih dalam 1 jam session. Karena ada banyak banget yang harus di-share, ada banyak banget KPI dan matriksnya. Jadi makanya mungkin itu yang nanti kita better saling diskusi ya, one on habis ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan apa yang aku pelajarin selama leading this department itu ada 4 hal sih sebenarnya yang kira-kira bisa ensure bahwa si seller ini bisa scale up bisnisnya dia gitu. Nah, yang pertama itu adalah market. Kalau dari sisi e-commerce itu gimana caranya kita ngedetect market sebenarnya sejauh apa produknya dia itu dicari di platform di Lazada. Jadi tergantung nih. Kalau misalkan kita masukin dan sellernya ini punya produk dan ternyata produknya itu begitu kita upload, mereka langsung jualan, itu berarti emang produknya itu lagi dicari di Lazada gitu. Tapi kalau misalkan produknya itu begitu kita upload di Lazada, dia butuh waktu yang cukup lama buat bisa jualan, itu marketnya sebenarnya ada 2 hal sih. Either marketnya yang nggak sesuai atau emang produk, there's something wrong with the product. Nah, makanya kenapa yang nomor 2 ini aku bilang produk, it really depends on the product yang seller-seller ini punya gitu. Kadang gini ya, kita tuh masukin banyak seller sebenarnya kan so far gitu. Kadang ada satu seller yang dia strateginya itu dia punya assortment range yang besar banget. Jadi dia jualan yang produknya itu dari mulai 500 atau 300 sampai 2000. Even ada produk, ada seller yang kira-kira produknya itu sampai 7000 SKU, 7000 item gitu. Nah, ada seller yang walaupun dengan 40 produk doang, dia bisa selling quite fast. Dalam sebulan tuh dia bisa jualan kayak 100 juta. Terus ada seller yang dia punya 300 produk, tapi dalam 3 bulan itu dia bisa jualan sampai 1M. Gede banget kan? Dan produknya simple banget sebenarnya. Kayak jas hujan. Gak kepikiran kan jas hujan bisa jualan segede itu gitu. Nah, tapi ada seller yang dia punya 7.000 SKU, tapi jualannya nggak banyak gitu. Even kayak buat nyampe ke angka 5 juta atau 10 juta aja tuh susah banget nyampenya gitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari market fit-nya seperti apa terhadap platform. Platform kan sebenarnya macam-macam ya, bisa secara luas kita jualan di pasar manapun ataupun di e-commerce. Kalau dalam hal ini mungkin yang aku discuss itu cuma untuk e-commerce, terutama untuk Lazada gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah how the selling ability of the product itself gitu. Mungkin kan kalau aku lihat dari sesi pembicaranya ada sesi dari email ya, ada email yang sharing tentang kemarin marketing. betul. Ya, aku nggak tahu nih dari semua peserta di sini apakah ikutan sesinya email atau enggak gitu loh. Dan mungkin email juga udah cerita tentang a lot of metrics yang nentuin bahwa produk ini bisa selling atau enggak. Mungkin ya. Mungkin. Lebih ke brand sih, Mbak Lebih email ke brand kemarin. ya. Lebih ke brand ya, brand value. Yeah. Oke. Tapi sebenarnya ya, nah untuk produk ini tuh matters banget. Jadi kita as a owner of the business itu tuh mesti selalu cek apakah produk yang kita jual itu fit the market dan marketnya ready atau enggak. Terus yang kedua, sejauh mana produk ini dicari oleh market. Terus yang ketiga, gimana nih dari sisi apa namanya selling ability-nya. Kalau selling ability-nya itu biasanya aku cek dari yang
Pertama, a lot of attribute yang related ke produk itu sendiri, baik itu dari image, dari gambarnya, sejauh apa image-nya itu menarik di sisi customer. Terus yang kedua, sejauh apa kita describe atau convince proposition produk kita ke customer. Biasanya kalau misalkan di e-commerce, mungkin sejauh apa kita bisa kasih informasi di produk deskripsi, not necessarily sedetail mungkin, tapi sejelas mungkin gitu. Terus yang keempat tergantung dari harganya, sejauh apa harganya itu fit with the market yang ada di pasar yang kita jualan gitu. Kalau dari sisi e-commerce ya. Terus yang ketiga itu sebenarnya proses. Serunya belajar di teknologi company adalah kita selalu challenge kayak apakah sebenarnya yang kita lakukan sekarang cukup scalable, terutama buat bantu seller buat grow, atau cukup scalable even buat kita sendiri to ensure kita bisa cukup produktif gitu dalam memberikan advice ke seller gitu. So far dari apa yang aku pelajarin in terms of proses sendiri ini tuh kadang ada seller yang produknya bagus, marketnya fit, karena kita bisa cek kan kayak seller lain dia jualan kok dengan produk yang sama, dengan price point yang sama, dengan proposition yang sama, tapi kok seller ini nggak jualan gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh itu terjadi karena proses di sellernya sendiri tuh mereka nggak ready gitu. Jadi kita butuh cek kesiapan dari seller itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan buat ngecek kesiapan dari seller itu sendiri. Tapi kalau misalkan dari apa yang aku discuss dengan para owner of the seller, itu biasanya tergantung dari yang pertama adalah kesiapan dari prosesnya sendiri gitu. Jadi misalkan gini, kan kalau mereka masuk ke e-commerce itu kan ada apa namanya, ada supply chain-nya kan. Mereka harus either drop off barangnya atau di pick up barangnya gitu. Nah, terus kalau misalkan let's say mereka pertama-tamanya pakai drop off gitu. Nah, drop off point-nya as simple as drop off point-nya jauh apa enggak. Terus kayak kira-kira dia bisa nggak sih, ready nggak sih kalau misalkan ternyata dalam sehari itu dia jualannya bisa sampai 100 dan ternyata drop off point-nya itu tutup jam 2 gitu. Kira-kira dia mungkin nggak sih buat make it ready selama jam 9 sampai jam 2 atau sebelum jam 2 100 order itu bisa kekirim semua gitu dan dia punya waktu buat kasih ke drop off point-nya. Kalau itu nggak terjadi, then what can we do misalkan? Apakah minta buat di pick up atau do another thing. Nah, terus yang keempat, ini related dengan poin yang keempat, itu adalah tim. Nggak banyak orang yang nggak bisa scale up bisnisnya dia karena nggak ada tim. Karena nggak ada tim gitu. Jadi kadang-kadang mungkin as a owner ya, kita tuh mikir gini sih, aku pengen hands on sendiri, karena aku pengen tahu prosesnya from A to Z gitu. Tapi sebenarnya kita punya limitation bahwa kita belum tahu proses A to Z-nya itu sejauh apa. Karena A to Z-nya itu banyak faktor yang mempengaruhi, ya kan. Nah, ketika kita pengen terlalu hands on, tapi sebenarnya kita juga not sure yet about the process from A to Z, itu jadi masalah di kita. Karena nggak ada orang yang taking care of each business in a full ownership gitu loh. Dan nggak banyak dari seller yang akhirnya dia nggak bisa scale up bisnisnya karena dia nggak punya admin. Just for the sake of nggak punya admin gitu. Aku punya online shop ya, itu kondisinya beda banget sih ketika nggak ada admin dan ketika ada admin. Just as simple as that. Tapi 4 poin ini benar-benar mempengaruhi sih dari apa yang aku pelajarin di e-commerce business, terutama di platform e-commerce ya, seperti kayak Lazada atau mungkin kayak Tokopedia atau Shopee. Dan it's not as simple as it karena banyak banget KPI atau measurement di setiap checklistnya itu gitu. Kalau misalkan di e-commerce tuh kita selalu bilang kayak formula dari revenue generation
itu adalah seberapa banyak traffic yang datang ke toko kita dikali dengan seberapa banyak conversion dikali dengan seberapa banyak basket size atau rata-rata penjualan per order atau per customer. Nah, dari masing-masing matrix itu sebenarnya kita bisa detail down gitu. Banyak banget yang emang harus kita analisis. Kalau kita bisa ensure bahwa each of the process atau 4 key point ini sebenarnya saling support revenue generation, then we can scale up the business, basically gitu sih. Gitu. Nah, terus mungkin better sekarang kita lebih discuss ya, adain Q&A itu so far tuh kendalanya seperti apa. Dan mungkin aku bisa sharing dari pengalamanku, biasanya seller yang sukses dan seller yang nggak sukses itu biasanya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, makasih Mbak Frisi. Oke, kita langsung ke tanya jawab ya. Silahkan, ada yang mau tanya langsung ke Bu Sisi? Silakan. Rizky Julianto, gimana? Rizky? Rizky ada? Dulu ya Bu. Ya, ini terkendala jaringan. Apakah kedengeran? Nanti saya mau bertanya, nanti saya bertanya. Ya. Ya, silakan. Untuk apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, kedengeran. Soalnya saya kebetulan lagi di jalan juga. Tapi ya kedengarannya. Baik. Kemarin kan sempat mau pre-order ya? Kita Bahari Kak, untuk Bahari itu produknya smart automation system. Jadi kita buat teknologi untuk khusus para petambak. Dari 4 ke 4 ini tuh kita maaf Kak. Nggak apa-apa. Oke, Rizky mati ya? Hilang. Ada nih, dia masih ada nih. Ki. Oke, kita coba hold dulu deh. Yang lain? Silakan. Dari Rizky ini berarti satu tim itu isinya berapa orang timnya? Kalau di Bahari sama Alif berdua aja. Iya. Tapi udah set cek ya. Maaf Kak, ini tadi agak terkena jaringan soalnya di sini. Iya. Ya jadi kayak gini, kami itu sekarang lagi buat produk sifon, alat pembersih tambak dan juga auto feeder. Nah di sini prosesnya itu karena produk ini dan kita coba udah mentoring ke berbagai kalangan, misalnya dari akademisi maupun profesional. Produk manufacturing itu terkendala di hulunya Kak. Jadi produk komponennya, baik itu komponennya maupun vendor untuk membuat seperti pabrik misalnya, yang saya lihat itu emang perlu ada modal untuk membuatnya. Jadi karena kita ada ambulans ya. minggir dulu Oke. Ya, mungkin saya sambil lanjutin deh sambil nanti Rizky balik lagi. Ini loh nyari vendornya, udah cari ke e-commerce itu Mbak Sisi buat nyusun mesinnya, itu mereka agak kesulitan cari vendor yang tepat gitu kan. Sebenarnya apakah tadi ya e-commerce tuh menjadi solusi untuk mencari komponen mesin, atau ya
gimana tuh gitu ya sarannya agar mereka nggak kesulitan dan bisa cari yang tepat tuh gimana ya gitu. Itu mungkin Kalau misalkan Bahari itu berarti vendornya itu cari apa sih? mesin Mesin. vendor mesin komponen karena mereka rakit sendiri, buat sendiri. Oh, ini kayak pompa gitu, bener nggak? Iya, iya semacam gitu ya, Alif ya. Bener nggak? Itu kayak bukan pompa, kayak semacam pemutar aja pakai motor biasa. Nah, itu yang terkendala tuh di bagian auto feedernya karena kita nyari vendor yang kayak tempat las kayak gitu agak sulit. Oh gitu? Kenapa agak sulit? Aku nggak tahu ya. Apakah ada spesifikasi yang mungkin memang susah? Ini gambaran ya. Kan kebetulan kan aku juga manage salah satu seller yang berkaitan dengan tools and home improvement. Terus ini memang untuk seller yang kita juga lagi nyari sih sebenarnya seller karena kita pengen tes seller-seller yang ada di kategori ini tools and home improvement itu tuh ada berapa nih kita punya beberapa seller tuh yang jualan produk-produk pengairan gitu kayak device buat ikan terus kayak buat bikin kolam terus semua hal yang berkaitan dengan itu gitu aku mungkin kurang tahu ya spesifikasi detail yang dibutuhin oleh Bahari seperti apa gitu tapi aku coba cek beberapa seller itu kayaknya marketnya memang belum begitu gede gitu loh karena ketika kita masukin seller itu tuh dia nggak begitu cepat gitu loh sellingnya nggak begitu cepat either karena mungkin memang bisnis ini niche banget belum banyak playernya atau memang mungkin carinya bukan di e-commerce gitu mungkin ya gitu aku nggak tahu gimana rekomendasi yang tepat terutama buat Bahari cuman so far udah cari mentor di mana aja Ya Kak, izin jawab Kak. Untuk mentor kita yang pertama itu dari akademisi khusus untuk teknik ada dosen dan profesor dari FPIK. Yang kedua itu kita juga didukung sama mitra. Jadi alhamdulillah dari mitra sendiri sama nge-support kita dibiayain, difundingin untuk biaya riset itu. Jadi ada mantan direksi Astra dan juga yang ketiga itu sama Prof. Renal Kasali Kak. Tapi kan jadi untuk riset sendiri cukup ada yang support dan sepertinya dari klien pun atau konsumen pun kita walaupun emang niche market ke pesisir atau pesisir tapi mereka itu karena ngerasakan pain point-nya dan mereka mau mencoba dulu. Tapi tadi kita terkendala tadi di proses pembentukan si produknya itu. Oke, kalau misalkan di situ, kalau aku ngelihatnya based on apa yang aku observe dari beberapa seller, itu berarti kayak better kalau kita cari mentor yang kira-kira bisa bantu buat kasih insight tentang supply market gitu. Jadi kayak perlu cari tentang emang profesional yang emang bergerak di bidangnya specifically buat fishery dan mungkin kayak kamu bisa cari tahu kali kayak orang yang kerja di kita kan ada ya startup tentang e-fishery ya gitu mungkin kamu coba minta mentor Aruna ya kamu coba minta mentor di situ buat tahu tentang kondisi supplier atau produk ini kan berarti kan masalahnya di produknya kan tentang produknya sendiri itu hulunya what happen inside it karena itu matters banget sih terutama produk itu matters banget kalau misalkan kita produknya juga belum ready agak susah buat scale up the business karena kan jadinya buat ngetes marketnya aja juga agak sulit kan belum lancar. Ya saran yang bagus tuh dari Bu Sisi ya. Mungkin nanti bisa juga BUMN Perikanan ya kalau nggak salah ada PT Perikanan Indonesia nanti coba di linkage ke sana tuh Rizky ya. Ya kami sudah proses Kak Ibu. Jadi dapat link juga dari Prof. Renat. Jadi rencananya kedepannya bakal di link dan ini proses risetnya bakal diteruskan setelah program pun.
Ya. Oke. Next berikutnya ada lagi. Silakan. Azril atau Gangsar atau Adit. Ya, silakan. Nah, sambil nunggu mungkin ya, Mbak Sisi, mungkin kapan ya turning point di mana kita harus scale up gitu. Jadi saat-saat kapan gitu ya, apakah lagi bagus-bagusnya, nah ini nih timing yang tepat nih untuk kita scale up lagi, apakah varian produknya ditambah, atau misalnya apa lagi pada saat lagi turun gitu ya, lagi turun nih kayaknya ternyata nggak mungkin jualan ini lagi nih ya, gitu misalnya di Gimdo ada esports cafe gitu kan, ini kayaknya nggak cocok lagi kayak kita bisnisnya harus tambahin ini gitu kan. Kapan harus bermanuver ke situ gitu, Mbak Sisi? Oke. Sebenarnya kalau menurut aku saat marketnya respon quite well. Kalau misalkan dari sisi yang tadi formula yang aku share, saat conversion point-nya itu ada progress. Jadi kan kalau misalkan kayak banyak orang yang nanya akan produk kita, udah makin banyak orang yang nanya akan produk kita, terus ternyata conversion-nya itu makin lama makin naik, atau mungkin basket size-nya orang makin lama makin naik, di saat itulah kita udah harus ready buat scale up the business. Scale up the business itu definisinya. Scale up the business itu definisinya macam-macam ya. Either karena kan kita harus analisis kan dari kondisi bisnis kita itu isunya di mana gitu. Kalau misalkan ternyata isu kita sebenarnya dagang, jualan gitu ya, jualan barang, berarti how to scale up the business-nya itu either memperbanyak variasi produknya gitu. Marketnya suka nih sama produk kita. Sekarang berarti saatnya kita buat memperbanyak variasi dari produknya sendiri. Dengan asumsi prosesnya sendiri udah bener ya gitu. Terus tapi kalau misalkan ternyata kita punya masalah di tim, ini conversion-nya makin lama makin naik, tapi ternyata tim aku cuma ngerjain sendirian. Di saat itulah aku harus hiring orang lain. Ya. Kalau lagi turun banget gitu ya, tiba-tiba pasarnya kok kayaknya nggak merespons gitu ya, atau makin turun, itu gimana tuh Mbak Sisi? Kalau misalkan ada kondisi di mana pasarnya makin lama makin turun, to be honest sebenarnya karena kan objektifnya ini working ya, ini jalan ya bisnis kita gitu. Kalau misalkan emang produknya pasarnya makin lama makin turun, sebenarnya ada dua hal yang butuh dicek gitu. Yang pertama adalah cek dulu nih, ini masalahnya apa karena kita masuk ke pasar yang salah. Jadi produknya mungkin udah benar, tapi kita masuk ke pasar yang salah, atau isunya itu di produk kita. Gitu. Kalau misalkan kita ternyata masuk ke pasar yang salah ya, jadi kita harus cari pasar yang benar lagi gitu. Kita harus jualan di mana sih sebenarnya yang kira-kira emang bisa ada respon yang positif. Tapi kalau emang karena isunya kita di produk, ya terus kita mesti analisis lagi di bagian mana yang membuat produknya ini nggak fit sama customer yang customer pengenin. Ya. Oke, coba kita mau dengar dari yang lain. Ini kalian lagi naik apa turun nih? Sudah masuk ke week 5. Coba Ilham. Apa suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Ya. Ilham ya? Ya, tes. Belajar Yuk. Ya, kedengeran. Tes. Ya, kedengeran. Ya, Ilham. Kedengeran tadi. Ya. Ilham. Kedengeran kok. Atau diwakili Azril? Satu tim kan ya? Gimana Azril? Ya Bu. Ya. Lagi di kondisi apa nih Belajar Yuk? Ya, silakan. Iya Bu. Pertama-tama kenalin,
Saya Azriel, perwakilan dari Belajar You juga. Tim Belajar You itu simpelnya platform untuk bimbingan belajar online dan offline. Untuk performa Belajar You sampai ke week 5 ini kita sebenarnya terkendala di sales-nya, karena yang kita dapetin di lapangan itu ketika mulai marketing ke targetnya, ternyata anak-anak ini kan kita bimbelan ya, ternyata si anak-anak ini banyak yang udah punya bimbelan masing-masing gitu, dan kita kesulitan di situ untuk nge-reach siapa aja yang bisa kita dapat, padahal kan kita untuk secara harga mungkin lebih murah dari yang lainnya. Nah, kira-kira itu gimana tuh Kak Sisi untuk solusinya? Ini masalah red ocean, blue ocean gitu kali ya, Mbak Sisi. Jadi kompetitornya banyak gitu, sehingga agak susah padahal udah pakai strategi harga gitu. Lebih kurang dari yang lain. Gitu Mbak Sisi. Ini berarti target marketnya itu adalah apa? SD, SMP, SMA, atau kuliah? Yang mau masuk kuliah? Iya, kalau kita sebenarnya untuk saat ini lebih ke SMA. Awalnya sih kita SD, SMP, dan SMA gitu. Cuma karena ngelihat perkembangannya dan sekarang lagi ada momen kan UTBK gitu, kita ke SMA juga gitu, lebih fokusnya. Dari Belajar You sempat nggak sih analisis pasar dari e-online ini seperti apa? Maksudnya sekarang kan ada Genius, ada Quipper gitu. Nah, pertanyaannya apakah tim Belajar You sempat analisis atau assess apa perbedaan antara Genius, apa perbedaan antara Quipper, dan apa perbedaan dengan Belajar You? Dan terus di-assess plus minusnya di mana? Produk apa yang paling selling di Zenius, produk apa yang paling selling di Quipper, dan kira-kira yang kurang di Zenius di mana, yang kurang di Quipper di mana, terus apa skill kita atau sesuatu yang bisa kita tawarkan lebih, yang bisa close the gap dengan kekurangan yang nggak bisa dikasih sama Zenius atau Quipper. Ini aku kasih salah dua contoh kompetitornya aja ya, misalkan. Gitu. Apakah kita pernah analisis seperti itu gitu? Terus karena kadang belum tentu masalahnya itu di harga gitu. Belum tentu semua produk yang murah itu dia akan selling really really well gitu. Even kalau misalkan sekarang trennya itu semakin mahal produknya, semakin kejual barangnya. Even buat houseware atau diningware. Houseware dan diningware. Sekarang justru produk yang murah, yang harganya mungkin satu panci dia sekitar 30.000, itu justru nggak kejual gitu. Sekarang yang kejual tuh justru panci-panci yang 500.000 sampai 1 juta ke atas gitu. Berarti kan sebenarnya marketnya ini ada bergeser kan, dari orang yang emang suka price point yang murah, tapi dia kalau sekarang tuh trennya lebih ke nggak cuman functionality yang mereka lihat, tapi mereka lihat value apa yang bisa ditawarin sama brand. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kita pernah reflect nggak, tim Belajar You pernah reflect nggak, kira-kira strong proposition apa, service apa yang bisa kita kasih lebih ke marketnya, tapi tidak bisa dideliver oleh kompetitor yang emang udah gede gitu. Dan kalau misalkan emang udah dan kita udah ketemu, coba test the market gitu. Benar nggak sih validasi atau validasi marketnya? Benar nggak sih apa yang kita analisis? Gitu. Ya, gitu ya. Dapat ya, Azriel ya, Ilham ya, points dari Bu Sisi tadi. Jadi reflection gitu ya ke bisnisnya sendiri. Jadi belum tentu tadi kemarin coba pakai strategi harga, kok nggak naik ya gitu. Berarti mungkin bukan harga gitu ya, berantemnya nggak di harga gitu ya. Tapi bisa jadi hal lain gitu yang tadi harus dicek sama kompetitornya, apa yang mereka nggak punya gitu, atau apa yang paling bagus ya penjualannya gitu ya, Bu Sisi ya. Satu lagi mungkin ya, silahkan yang mau sharing tentang pain points di bisnisnya. Anyway, sebelum lanjut ya, kita nggak tahu ya, kita pernah kalau di kuliahan tuh kita pasti pernah belajar tentang 4P kan, product, price, place, proposition, marketing mix, iya.
marketing Hmm. mix kan, marketing mix gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya waktu aku kuliah dulu pas S1 itu mungkin aku cuma kayak selewat doang gitu ya. Tapi aku mulai dengan hal yang paling simple. Semakin aku kesini, aku benar-benar semakin menjiwai si 4P ini dan coba untuk tes implementasinya. Ini kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Works apa enggak gitu lah. Terus pas aku MBA ini benar-benar kita belajar lagi, tapi sistemnya lebih ke benar-benar reflect apa yang udah kita alamin gitu loh. Nah, setelah MBA, aku makin kerasa ya ternyata ketika kita menjiwai si 4P ini benar-benar nggak cuma tahu teori tapi benar-benar kita jalanin gitu. Itu sebenarnya kunci yang menentukan kesuksesan gitu loh, kesuksesan dari bisnis yang kita pengen jalanin gitu. Ya betul. 4P marketing mix ada 7P juga ya, 12P juga gitu Mbak Sisi ya, jasa atau produk. Oke, ada lagi? Satu lagi, silahkan. Yang mau share gimana nih bisnisnya nambah apa aja? Adit kali ya? Adit? Iya Bu, Ya, boleh. silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Adit, Bu Sisi dari Gimdo. Kebetulan ini adalah bisnis yang bergerak di dunia e-sport dan main bisnis kami ini sebenarnya sebagai IO gitu sih, Bu Sisi, sebagai event organizer gitu. Dan produk-produk yang sudah kita keluarkan selama di hampir 6 minggu program ini adalah ya kami sudah mengeluarkan seperti kalau di sport itu namanya scrim, turnamen, set turnamen, lalu ada juga nanti kita akan buka kelas kayak seperti bagaimana sih cara membuat game itu seperti apa gitu, dan target pasar kami itu sebenarnya gamers, terutama mobile gamers, dan untuk kelasnya sendiri kita lebih ke arah anak-anak lebih ke arah siswa pelajar gitu, yaitu di tingkat SMA atau SMK. Nah, ini sih Bu Sisi, saya pengen sharing sedikit bahwa Gimdo itu selama kurang lebih itu kemarin 4 minggu kebelakangan ya, kita itu mengalami banyak sekali tantangan dan juga masalah pastinya, yang mana kita nih udah men-set nih atau merencanakan sebenarnya apa aja yang bakalan kita jalani dan apa aja yang bakalan kita dapatkan ketika itu sudah berhasil berjalan. Ternyata pas di kurang lebih 3 minggu kemarin, itu semua di luar ekspektasi kita sih. Ternyata yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan baik gitu Bu Sisi. Entah itu dari sales-nya ataupun dari masalah pasar kita juga gitu. Dan ketika itu sebenarnya kita udah mencoba untuk gimana nih cara mengatasi tantangan ini. Apakah kita harus merubah konsep kita ataupun kita harus membuat satu model yang baru gitu. Dan ketika kita sudah melakukan itu, ternyata lumayan cukup bekerja sih, work banget gitu. Soalnya waktu itu kan kita pernah membuat ini ya, misalkan turnamen yang mungkin punya pool price-nya lebih besar gitu. Ternyata itu nggak terlalu menarik bagi para gamers gitu. Tetapi ketika kita menjalankan turnamen yang lebih kecil, ternyata mereka antusias gitu Bu Sisi. Nah, ketika kita sudah tahu nih bahwa mereka itu antusias banget nih di skala yang lebih kecil. Nah, di situ nggak tahu sih kita salah atau enggak, kami langsung ini, oh ya kita bikin skala turnamennya yang sama, cuman dengan price-nya kita naikin sedikit gitu. Misalkan contoh kita buka awal di 200.000, terus kita naikin jadi 500.000 misalkan. Ternyata si pasarnya ini kayak turun lagi gitu Bu Sisi, jadi kayak nggak lebih sedikit gitu dibandingkan awal gitu. Nah itu sih saya bingung gitu kan. Nah ini yang saya ingin tanyakan, kira-kira ada nggak sih Bu Sisi satu set menu gitu misalkan atau triks untuk kita tuh menganalisis gimana nih langkah yang tepat untuk kita lakukan gitu ketika kita menghadapi situasi seperti ini gitu Bu Sisi. Oke. Kalau menurut saya mungkin segmentation ya isunya. Segmentation. Saya kasih gambaran ya sebagai contoh. Misalkan ada shampoo. Banyak kan shampoo dijual gitu kan di pasaran gitu. Yang pertama dia ada Kerastas, terus kedua ada Dove, ada Clear, ada juga Lifebuoy,
Terus ada juga Rejoice misalkan kayak gitu. Nah, kan kalau kamu lihat di setiap shampoo itu dia punya segmentation yang berbeda-beda. Misalkan kayak Kerastas itu harganya di set 600-an atau 300 untuk shampoo ya 300, untuk conditioner atau treatment bisa jadi sampai 600 gitu. Nah, karena dia pengen nangkep pasar-pasar yang high end atau high end gitu. Terus ada juga kayak Clear atau Dove, terus ada Lifebuoy. Lifebuoy yang paling murah kan. Karena emang dia pengen nangkep pasar yang harganya segitu gitu. Terus kalau misalkan Dove kan mungkin harganya lebih mahal dibandingkan dengan Lifebuoy shampoo. Tapi kan persona antara brand itu dia beda-beda ya. Gitu. Kalau saya dengar case-nya dari Gimdo Technology, menurut saya kalau yang saya lihat ya, berarti untuk produk yang harganya 200.000 itu sudah fit with the market, fit with the current existing market gitu. Nah, terus kalau misalkan kamu pengen harganya mahalin 500.000 gitu ya, ya nggak apa-apa, kita coba dulu. Tapi kalau nggak works, berarti mungkin kita harus pasarin ke market yang berbeda. Nah, sekarang market seperti apa yang kira-kira bisa masuk dengan price range 500.000 ini? Itu yang kayak kamu perlu research lagi gitu. Mungkin bisa dilihat dari e-sport vendor yang sekarang itu ada, itu yang biasanya bisa kejual yang harga 500, itu kira-kira servisnya seperti apa, dan kayak produk usernya itu seperti apa. Kalau misalkan emang ternyata produk usernya seperti apa, terus berarti kamu bisa analisis kekurangan produk kita di mana, dan kira-kira produk kita itu bisa plays the role buat filling the gap di existing market itu di bagian mananya. Oke. Gitu, Dit? Ya Ibu, terima kasih Bu Sisi atas saran dan masukan. Iya, betul. Itu Bu Sisi kadang-kadang malah yang lakunya itu adalah produk bukan yang core gitu ya, tapi produk lainnya, sampingannya gitu yang Gimdo ini kan game dan kursusnya ya. Nah, game sama kursusnya malah kayak kurang diminati gitu, malah yang lain-lain yang mereka jual. Karena mungkin orang kan sambil main game dia minum kopi. Nah, dia jual itu yang laku gitu kan. Samping-sampingnya gitu ya, cemilan-cemilannya, nah kayak gitu. Jadi ini kursusnya malah belum nih gitu kan, kayak gitu tuh Mbak Sisi. Tapi sebenarnya di bisnis itu baik-baik aja ya, atau itu adalah berarti nggak cocok ya, atau gimana tuh Mbak Sisi? Oke, well, berarti market yang kamu pasarin mungkin belum tepat gitu. Saatnya mencari market yang tepat, tapi it's okay. Selama kita bisa identify sebenarnya yang kemarin itu kita pasarin di market yang seperti apa, sekarang kita pengen coba masarin di market yang berbeda. Tapi marketnya tapi kamu tahu gitu, oke, sekarang gue pasarin produk ini di market yang A, B, C, D. Jelaskan gitu. Next, gue pengen pasarin di market yang E, F, G, H gitu. Habis itu nanti kamu compare. Di bisnis itu ngelakuin A/B testing seperti itu biasa, karena kita pengen tahu behavior, terutama di e-commerce bisnis ya, terutama untuk masing-masing produk itu kira-kira fit with those kind of market, dan fit with which kind of market, dan fit with which kind of treatment. Itu yang kita mesti cek. Di dunia e-commerce startup, ini mungkin di dunia startup kali ya. Karena kalau misalkan udah big company, kalau kayak kita coba-coba kayak gitu nggak boleh. Iya betul. Oke. Ya, makasih banyak nih Mbak Sisi, sudah hampir 1 jam ya waktu kita bersama Mbak Sisi, dan sangat-sangat padat ya, dan bermanfaat nih tentunya ini buat teman-teman semua. Tadi kalau saya simpulkan ya, tadi ini 4 kuncinya masih kelihatan dengan jelas nih: market, produk, proses, tim, termasuk marketing mix. Itu mungkin sekarang atau ini kebetulan lagi banyak yang masih pada kuliah ya, mungkin masih kayak ini teori gitu ya, tapi sebenarnya di bisnis ini kepake banget ya Mbak Sisi ya gitu ya, marketing mix. Nah itu bisa Anda analisa gitu, termasuk ada STP juga ya, segmentasi, target, positioning. Nah itu dipakai juga itu di bisnis tadi saya lihat ya. Terus jangan lupa tadi ya menganalisa kompetitor juga gitu ya, sehingga tadi main-main di red ocean-nya nggak
salah strategi gitu ya yang tadi dilakukan. Oke, saya rasa Mbak Sisi makasih sekali lagi atas waktunya ya di tengah kesibukannya, bahkan masih kerja, masih menyempatkan untuk sharing sama para mahasiswa kita di sini. Mungkin terakhir Mbak Sisi boleh kasih penyemangat ya atau motivasi sedikit ke teman-teman sebelum kita akhiri, closing statement kali Mbak untuk bisa biar mereka tetap semangat nih, gimana ya? Oke, pokoknya menurut aku sih don't ever give up. Kalau misalkan di kuliah mungkin kita somehow suka ambisius ya buat try to make things work, dan kita selalu berpatokan ke mungkin kayak temen atau saudara atau samping gitu kan. Tapi kalau menurut aku sepanjang dari apa yang udah aku jalanin terhadap hidupku gitu ya, dan apa yang aku pelajarin terhadap bisnis yang aku masukin, aku belajar bahwa don't ever give up gitu, dan jangan pernah set kita berkaitan dengan samping kita gitu loh. Tapi dari situ personal ya, bukan dari si bisnis ya. Kalau dari si bisnisnya is very logical buat compare seperti itu. Kalau dari personal jangan di compare gitu. Yang lebih penting sebenarnya adalah sejauh apa kita berlari dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan kayak try to really really have the soul on everything that we do gitu. Jadi misalkan kayak oke, saya pengen bikin bisnis, tapi bisnisnya harus gede. Ya oke, setiap step yang kita jalanin benar-benar kayak kasih 100% di situ. Dan kalau misalkan emang salah, kayak merasa gagal, itu it's not going to solve your problem. Tapi benar-benar cek kayak, oke, masalahnya gagal di mana, terus gua kurang apa. Misalkan kayak aku ada skill yang kurang, ya nggak apa-apa. Kamu ada skill yang kurang, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu tahu kamu kurang di skill apa, dan gimana caranya kamu buat cover the gap of the skill gitu. Suamiku juga bisnis, nggak gampang juga set the business gitu. Dia set bisnisnya nggak di Indonesia, dia set di negara lain gitu kan. Dia sempat gagal itu kayak 10 tahun lalu. That's fine, dia gagal. Akhirnya dia masuk ke satu company cukup besar sih. Dia bergerak di dunia AI anyway, artificial intelligence. Nah, sekarang pas COVID, AI itu lagi dibutuhin banget kan gitu. Nah, saat-saat inilah kan tergantung market kan. Saat-saat inilah ternyata saat dimana dia bisa scale up the bisnisnya dia gitu. Jadi that's fine. Enjoy every process of your life sih, dan jangan pernah give up. Wah, keren banget itu pesannya ya. Jadi enjoy the process ya. Jadi nggak ada masalah gagal gitu ya. Naik turun di bisnis itu biasa, tapi tadi ya jangan pernah menyerah. Jadi tetap terus berkembang gitu ya. Sama kayak motonya di inkubator bisnis ini, fail fast, grow faster gitu loh Mbak. Oke, Mbak Sisi, makasih sekali lagi ya. Kita terakhir ada souvenir nih untuk Mbak Sisi. Silahkan bisa di-share. Nah, ini ada penghargaan dari Wakil Rektor kita dan juga dari CEO-nya untuk program ini, Pak Arman dan Pak Derajat. Salam dari beliau-beliau untuk Mbak. Next, ini ada digital souvenir juga. Mudah-mudahan mirip ya Mbak. Oke. Ya, makasih banyak Mbak Sisi sekali lagi. Terakhir kita boleh foto bareng ya Mbak Sisi sebelum diakhiri. Oke, silahkan semua buka cam biar bareng-bareng. Nah, Mas Guntur boleh dipimpin ya. Silahkan dibuka camnya sebentar. Amalia, Azril, Alif, Rizky. Ya, nggak apa-apa pakai baju tidur juga nggak apa-apa. Ayo, silahkan. Shirley. Masih banyak yang mau on cam nih. Ya, Shirley. Tunggu 1 menitan. Ya. Dita, Teknisma juga boleh. Nah, tadi.
silahkan. Oke, Manggala, Azril, Laditya, Fatimah. Ini mau, nah oke. Ya, Laditya, Azril, Fatimah. Oke. Ya, silahkan, Guntur. Baik. Karena cuma satu slot, mungkin langsung aja teman-teman senyum. 1, 2, 3. Cukup, Bu. Oke, makasih banyak sekali lagi Bu Sisi ya sudah menginspirasi kita pagi ini. Sukses selalu ya Bu Sisi dan tetap sehat. Salam untuk keluarganya Bu Sisi. Saya tutup ya Bu. Selamat Ya. pagi ya Makasih semuanya. Linda, makasih teman-teman Ya, buat semuanya. ya kita izin live dan end meeting.